Pancasila. Satu, untuk semua. Dua, beradil dan beradab. Benar. Tiga, kemanusiaan yang Ya beradab. Allah. Empat, kemanusiaan yang beradab katanya. Kalau biasanya acara The Police selalu menghadirkan berbagai kisah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bermula dari polisi yang melihat seorang pemuda yang sedang sempoyongan. Pria yang diduga sedang dipengaruhi minuman keras tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tersebutlah yang membuat kerucuan pada tayangan The Police kali itu. Kemanusiaan yang beradab. فقال الله تعالى في آياته القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dalam pagi yang sangat berbahagia Jumat berkah, kita akan membacakan ilmu taklim atau kitab taklim muta'alim. Karangan kita Al-Juz' Awal. Li Sayyidil Zamanihi wa alamatu awanahu Syekh Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'anahu bihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saraful ilmi la yakhfa ala hadin id huwa al mukhtassu bil insaniyati li anna jami'il khisal wasairul hayawanati kasaja'ati wal jara'ati wal quwwati wal judi wal judi was subqati wa ghairiha siwal ilmi wa bihi azharallahu ta'ala fadla adama alaihi salam alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Artina jeung ari kamuliaan nana ilmu eta henteu samar ka saban-saban jalma, henteu aya hiji jalma anu samar tur bodo kana kamuliaanana ilmu, mulia ilmu teh. Sebab ari ilmu eta hiji sifat anu ditangtukeun ka bangsaan manusia, maka ari saban-saban sifat anu salianti ilmu eta sok jam cacampuran antara jalma jeung jalma, seperti sifat gagahan, sifat gagahan jeung sifat kawani jeung kakuatan jeung loman jeung nyaahan jeung lian-liana salianti ilmu maka ku ayana ilmu anu tetep di manusia. Allah Ta'ala ngadohirkeun kana ka utamaanana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ka para malaikat. Nabi Adam dianggungkan ku sabab ngagaduhan ilmu. Gitu. Tur marentahkeun ka malaikat kana yen sujud ka Nabi Adam. Penjelasanana sabada musannif mertelakeun kana kawajibanana dengan ilmu maka dina qalbah palebah dia. Musannif bade mertelakeun kana kautamaanna ilmu, maka ari kautamaanna eta sararea oge nyaho kana kautamaanna ilmu mah yen nya eta sanjana ari berilmu eta leuwih utama tinimbang bodo jeung sanyanyana ari ilmu anu wajib lamun ku urang teu di suprih
maka eta bakal disiksa. Jeung lamun disupri maka bakal boga kaganjaran. Jeung ari ayana ilmu eta tangtu di manusia. Jeung ari manusia dina salian sifat ilmu eta cacampuran. Jeung sa to atuh sejena di sifatanana tegasna manusia aya nu gagah maka disa to oge aya nu gagah. Cara gudi cara jeung deui manusia aya sifat kawani maka di sato oge aya sifat kawani. Tur manusia aya anu kuat sato oge aya anu kuat eta. Mun di manusia aya nu loman sanggan indungna pada ngajagana kabehna ge aya sato oge. Anu loman nu nyaah ka indung ka anakna, ucing oge nyaaheun ka anakna. Teu ridoeun ucingna, ucing digebugan ku saha ku jelema. Nyaaheun. Terus anu gagah sato aya mau gagah mau. Aya deui mau sato anu galak aya anu galak. Jelema anu galak aya anu galak. Maka di sato oge aya sifat kawani tur manusia aya nu kuat. Sato oge aya nu kuat wah digebugan sana entah. Gajah digebugannya awakna kuat. Di manusia aya nu loman aya anu mikanya sehingga indungna pada ngajaga kana kasalamatan anakna. Maka di sato oge aya anu loman aya kucing oge dijaga. Rela berkorban. Jeung sok aya ka nyaah jeung lian-lianana deui nya eta saperti di manusia lalaki bogoh ka awewe. Lalaki sok bogoh ka awewe aya? Bun? Awewe sok bogoh ka lalaki aya? Aya. Eta sifat. Memang sifat. Maka sato oge jaluna cinta ka bikangna. Aya. Tur bikangna cintaeun ka jaluna. Sedengkeun ari ilmu eta mah tetep ngan di manusia wungkul. Ari ilmu eta mah di manusia hungkul. Sato mah teu berilmu. Kadang anakna oge merkosa ka saha? Ka inungna ka anakna. Tah sato eta teh nu kitu teh kalakuan kitu teh. Jelema mah dah henteu da boga tadi ilmu. Makana yarfa'illahu ladina amanu utul ilma darajat, diangkatkeun derajatna bagi orang-orang yang berilmu. Itu beda atuh. Sok guru-guru urang. Ajengan di ajeng hancengan. Dijemur. Panas lumayan. Maka anta aya kabagjaanana manusia ngaji jurumia sanajan bisa dipapatahan ngomong maka ku ayana kitu Allah Ta'ala ngadohirkeun kana kautamaanana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dimuliakeun ku sabab ilmuna. Kalawan ilmunya eta sakumaha anu didawuhkeun ku Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaika. Nyata Allah Ta'ala parantos maparinan uninga maparinan ilmu ka Nabi Adam kana sagabe ngaranna perkara gitu. Makana diperintahkeun untuk sujud malaikat jeung jin. Karena Nabi Adam bisa ngitung anu aya di alam semesta ieu. Ku ayana Nabi Adam alaihissalam ilmu maka Allah merentahkeun ke malaikat supaya sararujud kalawan sujud. Penghormatan bukan pengibadahan, penghormatan ku ngalaksanakeun dongkok tah gitu. Wa inna masarful ilmi likaunihi besok tentang kapasteun ari kamuliaan anak ilmu. Itu kan. Jadi jalma anu berilmu bakal diagungkeun. Ku saha? Ku ahli ilmu. Jalma anu saha? Jalma anu apal kana ilmu. Mata urang wajib hukumna ka guru urang sadaya ngamulyakeun.
ngahormat mikanya sabab eta inung secara nuriah urang tiasa ibadah, urang tiasa ngalaksanakan peribadahan ku sabab ilmu gitu. Nomor kedua ngabahas tentang jika mereka itu ilmu menggapai keharmonisan rumah tangga. Man sabaru ala khuluqi zawjati a'tallahu ta'ala mislama atahu Ayub alaihi salam minal ajri wa sawabi wa man sabarta ala khuluqi zawjiha a'tallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala wa man dalamat zawjaha wa kalapahu wa kallafathu ma la yutiku wa adathu la'nataha malaikatur rahm wa malaikatul adab wa man sabarta ala adiyati zawjiha atahallahu ta'ala sabab asiyati wa Maryam binti Imran. Jadi siapa yang sabar menghadapi perilaku istrinya, disabar. Perilaku istrina teh pohoan. Lamun dititah teh dicanakeun hayong air panah dibawakan air es. Kotor kayaknya cainya. Bicana. Siapa yang sabar menghadapi perilaku istrinya, sabar kan baik. Alhamdulillah ayeuna percayain ka urang. Lamun cek we makan setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun adakala insan tak berdaya yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 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 bidadari surgaku. Eta mah qala uje. Lamun sok saur Bang Haji Roma Irama memuji pada istrinya. Hanya istri yang soleha bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan bahkan sampai hidup lagi. Itu istri soleha. Kemarin sudah disebutkan mana istri soleha ciri satu. Istri soleha itu menjaga harta suaminya, menjaga harga dirinya, menjaga farjinya, menjaga harga diri suami dijaga, lain diumbar. Turun salaki, mana lagi turun. Siapa sabar menghadapi perilaku istrinya, sabar. Kun bae. Salah oge da tarung alpoe. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah salah memberikan kopi, kopina dicampur kalau ku uyah lain ku gula bodas. Pas masihkan teh Rasul teh langsung ada camurut. Seperti kan minum. Aisyah akan biasanya ari Siti Aisyah makan sok romantis, namun eta sok hayang salome satu lubang rame-rame. Dina satu cangkir berdua. So sweet gitunya. Terus diminum, ya Rasul kenapa kok sih gak mau pengen minum juga? Jangan Aisyah, ini mah paling nikmat minumannya. Direbut, ku Siti Aisyah teh pas direbut teh langsung pahit eta kopi teh. Da salah ngasupkeun gula bodas, kalaka uyah garam gitu. Maafin ya Rasulullah, aku teh ini grogi ini kan banyak kan bada tahu enggak salah. Lamun salah saya tambah dihaja. Kali-kali salah mah teu naon atunya. Da wanita istri oge manusia. Jadi surga na awewe mah ya dihareupeun suamina ketika suamina soleh.
maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala seperti pahalanya yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam sabar. Sabar Nabi Ayub itu. Siapa yang sabar menghadapi perilaku suaminya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala seperti pahala orang-orang yang mati dalam jalan Allah. Tuh bun, sabar suami rada ya ogenya suami itu rada dat goreng adat suntak-sentak tapi nanti jeung hate seperti itu. Seterusnya, siapa yang menganiaya suaminya dan membebani, menuntut suami yang tidak mampu serta menyakitkan suaminya, maka istrinya demikian akan dikutuk oleh para malaikat pembawa rahmat dan adab. Tuh di sini, kalau tadi mas sabar menghadapi perilaku suaminya, yang kedua istri, yang ketiga menuntut atas pokoknya tinggali batur mah tuh imana geus ganti deui, catna tos ganti deui, tos dicor deui, tos mobilnya ganti deui, Mercy, Baby Ben, Ferrari, mobil Camry, duit 1 lemari. Jawab istri suaminya akan bahaya asal merana istrina we cantik-cantik bagikan bidadari. Ngadat. Tara nuntut istri simkuring alhamdulillah bager. Lamun nuntut tidak sesuai dengan kemampuan suamina, maka Allah ngalaknat pembawa rahmat dan azab. Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada istrinya seperti pahala Aisyah dan Maryam putri Imran. Aisyah dan Maryam putri Imran yang Aisyah siapa? Aisyah itu adalah istri Fir'aun yang rela mengorbankan nyawanya untuk ketauhidan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini disebutkan dalam kitab Al-Jawahir karya As-Samarqandi. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seseorang itu istri yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk surga. Masya Allah bun. Suamina asal ridha, makana lamun masak teh kudu ridha suamina. Ayeuna teh meser naon? Meser lauk teh masuk lauk cuwe atau lauk tongkol atau lauk gurame atau lauk banjar atau asin, pedak. Suaminya resep daun singkong dipasak. Iya maresep daun singkong dar masak daun lenca atau nyana pasaya. Tak kitu. Mata lamun wanita anu salehah teh ridha dan tahu situasi dan kondisi. Idza shallati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha kila laha wadkhila al jannata min abwabil jannati syi'ta. Artinya adalah apabila seorang istri sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga farjinya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari salah satu pintu yang kamu kehendaki. Jadi lamun urang gaduh istri-istrina solehat, menjaga farjinya, menjaga harga diri suami, menjaga hartanya suami, wasomat sahroha, wahabidot farja, menjaga farjinya, taat kepada istri suaminya, kilal jannata min abwabil jannatin sita, masuk ke dalam surga mana wae lawangna surga. Dikisahkan suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, saya utusan dari kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam berjihad. Nabi bersabda, Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka memperoleh pahala yang besar. Dan mereka hidup di sisi Tuhannya serta diberi rezeki dari buah-buahan surga. Sedangkan kami, kaum wanita, telah menyelani mereka. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua? Nabi SAW kemudian bersabda, jadi lamun suaminya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam berjihad, tidak mundur satikun.
ngejat satu tujang beas, matinya masuk langsung ke dalam surga dan diberi buah-buahan dijamu oleh para bidadari. Rasulullah bersabda, ablighi man lakiti minan nisa'i anna ta'ata azwaji i'tirafan habi haqiqihi ya'dilu dzalika wakilu minkun man yaf'aluhu. Rawahu al-Bazzar wa Tabrani. Saya atau sampaikan pesanku ini kepada kaum perempuan yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit perempuan yang mau melakukannya. Oh, bayangkan taat pada suami sama dengan berjihad. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Diriwayatkan dari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ahli surga seraya berkata, mohonkanlah ampunan semua kepadaku apa saja yang kalian butuhkan. Ahli surga itu menjawab, wahai Tuhanku kami, semoga engkau berkenan mengembalikan roh kami ke dalam tubuh kami. Duduk yang terakhir isinya itu dijemur heula anduknya. Engkau berkenan mengembalikan roh kami ke dalam tubuh kami di dunia agar kami dibunuh oleh kafir dalam keadaan mentaati segala perintahmu. Demikian itu karena mereka melihat kenikmatan ahli surga, yaitu kaum lelaki yang terbunuh sebagai syahid diberi rezeki buah-buahan surga. Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahun syuhada'i fi ajwafi tuyur khudri taridu anharul jannati wa ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dhillil arsy. Ruh-ruh para sahabat, atau Allah artinya ruh-ruh para syuhada berada di tempat makna makanan burung-burung hijau yang berkeliaran di sungai-sungai surga, memakan buah-buahan surga dan tinggal lampu-lampu yang digantungkan pada naungan aras. Lebih lanjut seorang wanita berkata, kami adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakannya. Lalu apa saja bagaimana kami dari pahala seorang karena terlalu dapat dibunuh musuh? Rasulullah bersabda, sampaikanlah berita kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa ketaatan istri terhadap suaminya dan memenuhi hak-hak suami akan mengimbangi perang jihad. Masya Allah. Jadi wanita betul kudu jihad, dordar perang, layani suami, minumnya dan sebagainya, itu sama dengan jihad dan menduduki kedudukan perang nasabil. Namun kaum wanita seperti kamu sedikit sekali yang melakukannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasaban. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Besok tentang dimaksud hadis tersebut adalah para laki memperoleh pahala dari jihad yang dilakukannya. Tentang jihad, peranan seorang wanita, peranan wanita dalam rumah tangga, taat pada suaminya dan anak-anaknya, gitu, seperti itu guys. Sekarang kita tentang Abu Nawas. Abu Nawas adalah tentang botol ajaib. Opiah ini di sini dijemur dulu. Bersih, tapi ada lembab itu. Tidak ada henti-henti toto botol ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja mulai membicarakan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetap ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang diangkat atau dianggap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda. Itu angin itu tidak bisa dilihat, ada sifat, tidak ada datnya.
Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak ada seperti halnya itu, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari baginda raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari dirinya, bahkan merupakan suatu kebutuhanlah ia, bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Orang lain yang membutuhkan, terutama orang yang miskin, karena tidak jarang Abu Nawas menggendol sepundi-pundi uang emas hadiah dari baginda raja atas kecerdikannya. Bayangkan Abu Nawas disuruh mengambil angin, tetapi sudah dah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi menjarakannya angin tersebut. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekedap. Masya Allah. Mungkin sudah takdir kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani penjara, hukuman karena gagal melaksanakan perintah baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ini, ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berizin takdirian dan segala berpulang. Sesampai dia di rumah, ia secepatnya mungkin menyiapkan segala sesuatu, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pegawai karena baginda sedang menunggu kehadirannya. Dan tidak sabar baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin tersebut? Abu Nawas, sudah paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya baginda. Di dalam tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata baginda raja. Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Menjelaskan setelah tutup botol dibuka, baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat. Gitu. Jadi ya aneh-aneh aja gitu kan. Angin harus ditangkap dan dipenjarakan. Ya akhirnya Abu Nawas kentut, masukkan ke botol, botolnya di gitu. Akhirnya mau busuk banget. Bau ini, hai Abu Nawas. Ternyata baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba menjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal, dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat lagi. Hebat Abu Nawas, memang cerdik. Makanya kita harus berpikir, tadabbarun atau tafakkarun, ada ulul albab. Allah membedakan manusia dengan ilmunya. Nabi Adam, ya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati. Gitu kan? Harus bersujud ke Nabi Adam karena ilmunya. Abu Nawas juga diberikan kelebihan ilmu untuk berpikir. Maka kita harus berpikir, baca. Besok tentang ibu sejati. Abu Nawas sudah, lengkap sudah. Nanti sore tentang ilmu sorof dan nahwunya. Sekarang Jumat barokah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta hari Jumat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini